Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mensyukuri kenikmatan Allah. Sampai hari ini Allah terus memberikan nikmat sehat kepada kita, nikmat semangat, nikmat sempat, nikmat kuat untuk menunaikan siam Ramadan. Ini sudah masuk hari ke-9, tadi hari ke-8. Kenapa kok saya bisa ngitung? Karena mulainya Kamis. Ya, Kamis. Tadi Kamis kan, Kamis sampai Kamis kan 8 hari. Taruhnya mulai Rabu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ringkas saja. Rezeki yang paling nikmat itu rezeki yang halal. Ya kan? Iya. Ya. Lebih-lebih rezeki itu hasil kerja sendiri. Itu lebih nikmat lagi. Gaji misalnya. Nah, seorang yang soleh, dia sama sekali tidak mau bersentuhan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makanya ada sebuah cerita ini Bapak dan Ibu. Ada seorang penjual tanah. Dia menjual tanah, sebidang tanah yang cukup luas. Katakanlah harganya 500 juta. 500 juta itu berapa? Setengah miliar atau apa? Setengah M. Nah, tanah ini ketika terjual oleh pembeli, dilihat, waduh ini tanah nggak pernah digarap apa-apa ini. Ini harus dicangkul yang dalam, biar keluar tanah suburnya. Benar, dicangkul. Setelah bayar-bayaran selesai, kemudian hak milik tanah adalah si pembeli, dicangkul. Yang menyangkul siapa? Yang mencangkul pembeli. Jadi dia tidak mengirim tukang untuk nyangkul, tidak. Yang membeli nampaknya masih agak muda ini. Single fighter. Ya. Dicangkul, telaten dia nyangkul. Pada suatu hari, ketika dia sedang nyangkul, cangkulnya bunyi tak. Suara benturan dengan logam. Cangkulnya itu berbunyi seperti memukul logam. Penasaran dia. Digali, ternyata didapatkan sebuah mangkok tertutup. Mangkok itu setelah digosok ternyata kuning emas ternyata. Dibuka, isinya perhiasan yang luar biasa mahalnya. Ada emas berlian bermata. Kemudian yang membeli tanah ini berpikir, ini bukan hak saya. Saya membeli 500 juta hanya tanah, tidak termasuk isi tanah. Dibawa bukan dibawa, dipanggil si penjual, dipanggil ke rumahnya. Bapak, ini saya menemukan perhiasan yang luar biasa mahal. Ini lebih mahal daripada harga tanah. Ini karena dulu tanah ini milik Bapak, maka perhiasan ini milik Bapak. Ternyata si penjual juga orang soleh. Oh, enggak bisa Pak. Saya menjual tanah itu dengan seluruh apapun isinya. Jadi itu adalah milik Bapak. Si pembeli mengatakan, oh tidak bisa Pak. Saya nggak mau menerima harta ini. Ini tidak halal buat saya. Karena saya membeli 500 juta itu hanya tanah. Tidak termasuk perhiasan yang lebih mahal daripada harga tanah. Bertengkar mereka. Masing-masing tidak mau memilikinya. Akhirnya kemudian laporan kepada hakim.
Hakimnya juga orang yang soleh. Ini orang soleh ketemu orang soleh, luar biasa hasilnya. Hakimnya termenung. Ini bapak ini gimana? Dapat rezeki segini banyak kok ditolak? Kamu pembeli, kenapa tidak mau? Itu harta kamu. Wong kamu membeli tanah dengan segala isinya. Si pembeli mengatakan, oh tidak pak, saya benar-benar niat saya membeli tanah 500 juta adalah hanya tanah. Kalau ada di situ sesuatunya, maka saya tidak mau. Ini harganya lebih mahal daripada tanah. Terus, nah kamu diterima aja. Ini penjual, ambil aja harta ini untuk kamu. Pak, tidak bisa pak. Saya tidak mau makan harta yang tidak tahu yang bukan milik saya. Ini bukan milik saya. Saya jual tanah saya. Maka apapun yang ada di dalam tanah itu milik pembeli, bukan milik saya. Bingung sang hakim. Kemudian akhirnya sang hakim begini aja. Pak, penjual, kamu punya anak? Ada? Belum nikah? Belum? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Berapa usianya? Sekarang usianya 28 tahun. Baik. Kamu membeli? Kamu punya anak enggak? Punya. Hanya satu. Perempuan. Berapa usianya? Usianya 24 tahun. Pas. Kalian nikahkan anakmu dan berikan emas itu untuk anakmu. Maka dua-duanya mendapat. Akhirnya mereka berbahagia sekali dan kemudian mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sekelumit dari hikmah bahwa kejujuran orang yang amanah itu akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Kebetulan sang laki-laki ini orangnya soleh, ketemu dengan anak perempuan ini, anaknya juga soleh, maka akan menurunkan keturunan-keturunan yang bermanfaat bagi umat dan bangsa, insya Allah. Saya kira demikian, sekedar silahkan diambil intisarinya masing-masing, karena masing-masing mempunyai kesimpulan. Demikian, ada salah mohon maaf. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.